Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martazani, NIM 19016027, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat video rangkuman materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Langsung saja pertemuan pertama, yaitu kontrak perkuliahan. Selanjutnya pertemuan kedua, yaitu tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan hakikat linguistik. Linguistik artinya ilmu bahasa. Jadi, linguistik itu sendiri dapat diartikan ilmu bahasa yang secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh sebab itulah ilmu ini disebut dengan linguistik umum. Pada ilmu linguistik ini akan dikaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Tetapi tidak hanya itu. Ilmu linguistik juga akan mengkaji tentang hakikat dari bahasa itu sendiri, serta peranan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Abdul Chair dan Leoni dalam Agustina pada bukunya Sosiolinguistik Perkenalan Awal tahun 1995 menyatakan bahwa sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pemakaian pemilihan bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan oleh penutur. Jadi dapat disimpulkan, sosiolinguistik merupakan studi interdisipliner antara ilmu sosiologi dan linguistik yang membahas tentang masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, linguistik sebagai linguistik terapan. Cakupan linguistik terapan adalah bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Selanjutnya masuk pada materi pertemuan ketiga, yaitu tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik menurut Holiday dalam Sumarsono tahun 2008 menyatakan bahwa pendahuluan sosiolinguistik sebagai linguistik institusional yang berkaitan dengan tautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Sosiolinguistik mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu yang lain, serta yang menyangkut kehidupan sosial. Dan sebaliknya juga mengacu pada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Pada materi ini terdapat 3 batasan yang diberikan tentang sosiolinguistik. Yang pertama itu bahasa, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga hubungan antara masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian masyarakat dalam kajian sosiologi, di mana masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Akan tetapi masyarakat adalah suatu pergaulan hidup karena manusia hidup bersama di dalam masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berbentuk karena hubungan antara anggota-anggota masyarakat tersebut. Hubungan antara bahasa dan masyarakat. Salah satu bentuk dari hubungan bahasa dan masyarakat yaitu adanya bentuk-bentuk bahasa
tertentu yang disebut dengan variasi ragam atau dialek, dengan penggunaan untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Merupakan ilmu interdisipliner karena terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah sosiolinguistik, sosio artinya aspek utama dalam penelitian dan merupakan ciri umum di bidang ilmu tersebut. Sedangkan linguistik dalam hal ini bercirikan sosial, sebab bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya. Sedangkan sosiologi lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa tersebut. Selanjutnya pertemuan keempat, materinya yaitu tentang kontak bahasa dan diglosia. Saya akan menjelaskan apa itu kontak bahasa. Kontak bahasa adalah suatu kegiatan timbal balik yang saling mempengaruhi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, baik itu terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Cair dan Agustina, peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, inferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa dan kedewibahasaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama yang lainnya. Beberapa teori mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan, secara garis besar teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan, dan yang kedua hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat dengan kedudukannya yang sama tinggi. Materi selanjutnya yaitu kontak bahasa dan diglosia. Adanya kontak bahasa sedikit banyaknya akan berakibat pada pemakaian bahasa yang dapat dengan mudah memakai dua bahasa secara bergantian. Apa itu diglosia? Diglosia itu adalah suatu keadaan masyarakat di mana terdapat dua variasi dan satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu pada ragam tinggi dan ragam rendah. Pertemuan kelima, materinya yaitu tentang kedewibahasaan. Pertama, saya akan menjelaskan hakikat kedewibahasaan. Kedewibahasaan adalah masyarakat yang mampu berbahasa dalam dua bahasa secara sempurna, atau seseorang yang bisa menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kontak sosial atau proses interaksi sosialnya. Selanjutnya, keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa dan kedewibahasaan tentu saja berkaitan, di mana kontak bahasa dan kedewibahasaan ini merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial.
Selanjutnya, materi pertemuan ke-6, yaitu lanjutan dari materi pertemuan ke-5 tentang kedwibahasaan. Nah, pada pertemuan ini terdapat 5 jumlah soal yang diberikan. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kedwibahasaan dan kontak bahasa memiliki keterkaitan, yaitu kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga akan mengakibatkan terjadinya transfer atau yaitu pemindahan unsur dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Pertanyaan kedua, jelaskan pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan atau menggunakan tes keterampilan berbahasa pada masing-masing bahasa. Sedangkan pengukuran tingkat kualitatif dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan kemampuan berbahasa seseorang dari masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa seseorang. Pertanyaan ketiga, jelaskan efek kedwibahasaan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, efek kedwibahasaan pada seseorang yaitu dapat menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kontak sosialnya dengan masyarakat. Sedangkan secara psikologis, seseorang memiliki kedwibahasaan dalam dirinya sangat mengembangkan, karena meskipun baru belajar dan bahasa belum digunakan secara aktif atau sudah aktif dalam menggunakan dua bahasa tersebut secara bergantian, maka akan mempermudah penutur dalam melakukan komunikasi. Pertanyaan keempat, jelaskan pendekatan dalam pendidikan kedwibahasaan. Nah, kedwibahasaan merupakan salah satu perangkat penguat karakter kebangsaan dalam pendidikan. Kedwibahasaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, tindakan, dan gambar. Pertanyaan yang kelima yaitu berkaitan dengan identifikasi dari sebuah kasus. Di sini kami disuruh mengidentifikasi campur kode dan alih kode dari kasus yang diberikan. Saya akan menjelaskan apa itu campur kode dan apa itu alih kode. Campur kode adalah penutur memakai dua bahasa dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Sedangkan alih kode adalah penutur yang menggunakan kode bahasa dan kemudian beralih ke bahasa kedua. Selanjutnya materi pertemuan ke-7, yaitu tentang interferensi dan integrasi bahasa. Saya akan menjelaskan apa itu interferensi bahasa. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam menggunakan bahasa kedua. Nah, di sini ada dua tataran interferensi. Yang pertama, interferensi dalam bidang fonologi, mencakup jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa tempat yang berawalan bunyinya B, D, dan J, seperti kata Bandung, maka orang Jawa akan mengucapkannya Bandung itu Bandung. Jadi Bandung tersebut interferensi dalam bidang
Nah, interferensi morfologi yaitu contohnya kepukul, sungguhan, bubaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan interferensi dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral. Tokoh psikologi behavioral ini yaitu Edward Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Selanjutnya, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama, karena individu berbahasa lain. Interferensi ditempatkan sebagai suatu proses dalam pembelajaran. Jika proses pembelajaran dikembangkan secara berkelanjutan, maka interferensi dapat diminimalisasikan atau justru dapat dihilangkan. Selanjutnya, integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah proses penggunaan bahasa lain dalam bahasa tertentu, dan dalam bahasa tertentu itu sudah dianggap sebagai unsur yang sah. Materi selanjutnya pertemuan ke-8, yaitu tentang implementasi, interferensi, dan integrasi bahasa, yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian interferensi dan implikasi interferensi. Interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan suatu bahasa terhadap bahasa lain, mencakup pengucapan satuan bunyi tata bahasa dan kosakata. Salah satu bentuk implikasi inferensi yaitu dalam menguasai dua bahasa atau lebih. Yang pertama kali mempengaruhi mendasari bahasa seseorang pada umumnya yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama. Selanjutnya, implikasi dan tataran interferensi. Abdul Chair menyebut bahwa ada 4 macam interferensi yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, interferensi fonologis, kedua, interferensi morfologis, ketiga, interferensi sintaksis, keempat, interferensi semantik. Selanjutnya, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral menekankan pada perhatian aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa, serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Selanjutnya, interferensi bahasa dalam hubungan psikologi mentalistik. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik ini merupakan suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan terjadi. Bentuk implikasinya yaitu dalam kesalahan bahasa. Selanjutnya, integrasi bahasa. Integrasi bahasa merupakan suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa yang lama ke bahasa yang baru. Salah satu bentuk implikasinya yaitu seseorang atau beberapa orang penutur bahasa menggunakan unsur bahasa tertentu sebagai pinjaman, seperti pada kata radio sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia baku, yang berarti unsur bahasa kata radio tersebut sudah berintegrasi dengan bahasa Indonesia. Karena sebenarnya kata radio itu berasal dari bahasa Inggris yaitu radio. Selanjutnya, pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 kami melakukan UTS. Selanjutnya, materi pertemuan 10 yaitu variasi bahasa.
Baiklah, saya akan menjelaskan variasi bahasa. Variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu yang terjadi. Variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen saja, tetapi karena kegiatan interaksi sosial. Ragam bahasa. Kemudian yang kedua, ragam bahasa adalah ragam yang berbentuknya bermacam-macam karena beberapa hal atau faktor, seperti pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, langgam. Langgam adalah dalam masyarakat Indonesia mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa disebabkan oleh konteks komunikasi. Keempat, laras. Laras lebih dipandang dengan kata bahasa Inggris yaitu register, yang artinya ragam bahasa, yang di dalamnya itu memiliki ciri variasi yang khas yang dikaitkan dengan bidang kerja atau profesi dan bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya, sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa ada dua yang mengungkapkan pandangan variasi bahasa ini, ada dua, yaitu sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keberagaman fungsi bahasa lain. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang bervariasi. Variasi bahasa dalam lingkungan dan interdisipliner keilmuan lainnya. Satu kajian tentang varian bahasa ini dalam linguistik umumnya. Variasi bahasa dalam linguistik umum dibedakan menjadi dua pula, yaitu variasi internal dan variasi eksternal. Selanjutnya, kajian tentang variasi bahasa dalam interdisipliner keilmuan lainnya. Secara khusus berkembang beberapa interdisipliner keilmuan. Yang pertama, variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas komunikasi. Kedua, bahasa dari segi penutur. Ketiga, variasi bahasa berdasarkan pemakainya. Dan keempat, variasi bahasa dari segi situasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengklasifikasian variasi bahasa. Berdasarkan pengklasifikasian variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 8, yaitu bahasa ibu, bahasa daerah, lingua franca, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pengantar, bahasa persatuan, dan bahasa resmi. Materi selanjutnya pertemuan ke-11 tentang implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini merupakan lanjutan materi sebelumnya. Dapat dibentuk implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Dalam implikasinya, variasi bahasa dari segi penutur yang digunakan adalah dialek. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian bentuk aplikasi variasi bahasa. Yang implikasinya yang digunakan yaitu ragam jurnalistik. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi dari segi keformalan yang digunakan adalah ragam santai. Yang keempat, variasi bahasa dari segi sarana implikasinya yaitu yang digunakan bahasa tulis. Selanjutnya materi pertemuan ke-12 yaitu tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Saya akan menjelaskan apa itu sikap bahasa. Sikap bahasa menyangkut keyakinan atau komisi mengenai bahasa atau objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu
yang disenanginya. Ada beberapa komponen sikap bahasa, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Selanjutnya, pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa diartikan sebagai suatu tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu yang terdiri dari dua komponen, yaitu partisipan, latar, dan fungsi. Selanjutnya, pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan ditempatkan di atas variasi yang lain. Pembakuan bahasa ini merupakan suatu proses pemilihan salah satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku, di mana bahasa baku ini adalah salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan. Kerangka acuan. Materi selanjutnya pertemuan ke-13, yaitu tentang sikap bahasa, pemilihan dan pembakuan bahasa, yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, baik secara lisan maupun secara tulis. Kedua, perencanaan pembakuan bahasa. Perencanaan pembakuan bahasa ada 4, yaitu jenis pemilihan, konsep perancangan, bahasa pertimbangan, dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya, pemilihan ragam baku. Kriteria sebuah bahasa menjadi ragam baku yaitu adanya dasar otoritas, dasar bahasa penulis, dasar demokrasi, dasar logika, dan adanya dasar bahasa. Selanjutnya, materi pertemuan ke-14, yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia yang beraliran behavioral. Salah satu metode bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Selanjutnya, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal dengan pendekatan komunikatif. Selanjutnya, materi pertemuan ke-15, yaitu membuat rancangan skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik. Rumusan skenario tersebut dari KD dalam bentuk RPP 1 kali pertemuan yang memuat pembukaan, isi, dan penutup. Kedua, juga menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, memuat komponen RPP lengkap dari identitas mata pelajaran. Nah, di sini saya membuat sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran tentang teks pidato. Di mana di sini ada KD, KI, dan kegiatan pembelajarannya, yaitu dari kegiatan pembukaan, isi, dan kegiatan penutup. Nah, mungkin itulah rangkuman yang dapat saya simpulkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Atas kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.